Oke guys, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 28 Mei 2023 dan gua akan membahas salah satu saham yang di-request oleh teman kita di YouTube, yakni saham MICE atau MICE. Ini adalah PT Multi Indo Citra Tbk. Nah, lu bisa lihat ini, dia memang masa-masa kejayaannya adalah di tahun 2006, tahun 2007, 2008 guys. Kemudian dia turun ke angka 100, naik lagi, naik-naik dan sempat dalam beberapa bulan ini dia naik ke angka 850. Kemudian di perdagangan kemarin di hari Jumat dia ARB turun 6% apa 5%. Gue nggak tahu deh, lupa ARB atau enggak, tapi dia turunnya cukup dalam. Nah, kenapa sebenarnya saham ini turun terus dan apakah masih menarik? Itu kita bahas, guys. Jadi sebenarnya ini adalah perusahaan distribusi, perusahaan distributor. Yang namanya perusahaan distributor ya cara meningkatkan penjualannya bagaimana? Cara mendapatkan keuntungan yang lebih besar bagaimana? Ya caranya dengan membuka gerai-gerai, dengan membuka toko-toko, atau dengan memperluas jaringan pasar, atau dengan memasok ke toko-toko yang kan ada tuh misalkan lu jualan gitu ya, kita masukin ke tokonya orang gitu. Jadi intinya untuk meningkatkan penjualan adalah dengan memperluas pasar. Sama seperti AMRT atau Alfamart. Dia kalau mau penjualannya terus meningkat, makanya dia selalu membuka gerai setiap tahunnya. Dan setiap tahunnya AMRT itu gerainya terus bertambah. Nah, si Multi Indo Citra ini atau MICE ini, dia yang didistribusikan adalah produk bayi, pigeon, kemudian dia produk kosmetik kayak Mustika Ratu, kemudian apa tuh Purbasari dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dia bukan produsennya tapi dia distribusinya, perusahaan distribusinya. Nah, kita bahas guys dari laporan keuangannya, ekuitasnya di tahun 2019 687 miliar, kemudian jadi 710 miliar, jadi 748 dari 756 miliar. Ekuitasnya dari tahun ke tahun meningkat terus, hanya di tahun 2020 saja ketika pandemi dia turun menjadi 680. Ini bagus. Kedua, penjualannya. Penjualannya sebelumnya 704 miliar, 654 miliar, 770 miliar, 974 miliar, dan terakhir 252 miliar. Bisa jadi di tahun 2023 ini dia tembus penjualannya 1 triliun. Bisa jadi guys, dan kita doakan saja. Jadi sebenarnya perusahaan ini ya kalau dilihat dari angka ekuitas dan angka penjualan menarik. Nah, terus kenapa guys sahamnya turun? Ini guys yang sebenarnya gua kurang terlalu suka dengan yang namanya Niche setelah gua belajar ya. Pertama, dia sih bagusnya adalah membagikan dividen ya. Plusnya dia selalu membagikan dividen. Bahkan di tahun 2022 kemarin dia belum membagikan dividen yang mana EPS-nya itu adalah 80 guys tuh. Dia 80 per lembar dan dia masih berpotensi membagikan dividen payout ratio sekitar 30%. Kalau misalkan dividen payout ratio 30% dari 80 perak per lembar berarti adalah 24 perak per lembar. Kalau misalkan 24 per lembar dibanding dengan harga sahamnya saat ini 535, maka dia potensi dapat dividen yieldnya adalah 4%. Lumayan. Itu kalau dia membagikan dividen payout ratio 30%. Seperti tahun 2021. Kalau misalkan dia membagikan dividen payout ratio 100%, 80 perak per lembar, dia bisa terbang lagi nih. Itu aja sebenarnya yang cukup menarik dari Niche. Pertama, dividennya. Yang kedua, sebenarnya plusnya dari Mice ini dia dernya sedikit. Jadi sebenarnya hutangnya, neracanya sehat. Kita bisa lihat di laporan keuangannya guys yang terbaru di tahun 2023. Dia punya ekuitas itu adalah nih, liabilitasnya lu bisa lihat ya, total liabilitasnya adalah 440 miliar. Hutang jangka bank pendeknya adalah 254 miliar. Ini berarti kurang dari 1 tahun dan setelah gue lihat itu jatuh temponya di Agustus 2023 atau Juli 2023.
cash yang dia pegang itu 14 miliar. Sekilas memang terlihat berbahaya, tapi jangan khawatir guys, dia punya persediaan 379 miliar. Ini kan persediaan barangnya dia ya, salah satunya ya. Dan persediaan ini harganya selalu di bawah harga ketika nanti dia berjual. Jadi kalau misalkan dia jualan di toko, di distributor 14.000, ya di sini bisa jadi dihitung cuma 12.000 gitu loh. Jadi itu yang menarik. Jadi sebenarnya hutangnya dia yang 254 miliar hutang jangka pendek, dan bahkan liabilitasnya total 440 miliar ini dibanding dengan cashnya dia 14 miliar, sedikit sebenarnya kalau lu ngelihat mungkin ngeri, tapi nggak usah karena ada piutang usahanya 200 miliar sama persediaan. Jadi dia hutangnya sehat, dividen juga rutin membagikan. Dan gua rasa di tahun 2022 ini juga membagikan. Nah, masalahnya sekarang gini guys, minusnya. Ini yang fatal dan kurang gua suka guys ya. Industrinya. Jadi industrinya ini, segmennya itu terbatas guys. Lu kalau di tempat, lu tahu botol-botol pigeon, merek-merek pigeon buat bayi, Mustika Ratu, Purbasari, dan dia distribusi kosmetik, segmennya itu terbatas. Yang tadi gue bilang, kalau misal kenapa Alfamart yang waktu tadi gue sampaikan, dia sebenarnya secara net profit margin Alfamart kecil loh. Di sini net profit marginnya dia 3%, 4%, dan dia stabil. 2019 itu 5% ya kan. 2021 dia 3%, 4%, 3% lagi di tahun 2023. Sebenarnya dia cukup stabil. Alfamart hampir sama dengan dia. Hanya saja kenapa Alfamart harga sahamnya naik terus, padahal di sini juga kalau kita lihat PBV dari si Miche ini dia lebih murah daripada Alfamart. Sedangkan PBV-nya Alfamart, PER-nya Alfamart itu lebih tinggi, yang mana sebenarnya valuasi Alfamart sama si Miche ini beda jauh, dan Alfamart itu valuasinya lebih mahal. Padahal sama-sama kan, kalau misalkan secara bisnis ya, kita tarik secara bisnis, si Alfamart ya juga jaringan distribusi, si Miche juga jaringan distribusi. Miche ini punya toko, dia punya toko yang dibuat di tahun 2015 dengan nama Baby World. Lu kalau pernah mampir ke Baby World, dan di rumah gua ada guys Baby World, tapi tutup. Jadi gitu guys. Nah, yang membedakan ini dengan Alfamart, walaupun sebenarnya gini guys, Alfamart sama ini kan beda banget, jauh ya, baik langit dan bumi. Ini market cap-nya si Miche ini cuma 300-an, 300 miliaran. Kemudian kalau Alfamart ya udah berapa ratus triliun gitu, beda sebenarnya. Tapi kita ngomongin distribusi sama bisnis pemasaran sebagai gambaran, biar lu ada gambaran. Kenapa yang Alfamart sahamnya terus naik walaupun valuasinya mahal? Kenapa si Miche ini sahamnya malah turun padahal valuasinya murah? Karena itu guys, di industrinya, segmennya Alfamart itu lebih luas. Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dia lebih luas. Banyak orang membutuhkan bisnisnya. Coba kalau misalkan lu ke kampung, lu butuh tuh kalau misalkan ada Alfamart. Kalau misalkan Baby Wood, nggak semua orang butuh. Hanya orang-orang yang memiliki bayi. Hanya cewek-cewek yang berkosmetik. Dan kosmetik itu kan cocok-cocokan. Nggak semua orang bisa memakai sembarangan kosmetik. Belum tentu dalam satu rumah lu ada yang cocoknya pakai Purbasari atau Mustika Ratu, produknya itu. Belum tentu kan. Jadi cocok-cocokan. Segmennya lebih terbatas daripada si Alfamart, itu yang membuat gua sebenarnya kurang tertarik. Kemudian yang kedua adalah valuasi. Sebenarnya kalau dilihat dari PBV-nya, dari PER-nya, ini sudah murah. Tapi kalau misalkan lu lihat PBV rata-rata guys, dalam 4 tahun terakhir itu PBV-nya adalah 0,33. Sekarang masih 0,42. 0,42 di harga 535. Ya kalau misalkan lu mau masuk guys ya, terus terang nih, ini hitungan gua aja guys, lu tunggu aja di PBV 0,33, berarti ketika harganya berapa? Ya ketika harganya 535 dikali 0,33 ya dibanding 0,42, ya pas harganya segini 420. Ini kalau misalkan lu mau melihat dari valuasi PBV, kalau mau melihat dari situ guys ya. Cuman kalau misalkan mau melihat dari dividen, dia ada potensi dividen yang cukup lumayan nih guys. Yieldnya bisa mencapai 4%. Kalau misalkan lu masuk di harga sekarang 535 perak per lembar, dan ternyata dia nanti membagikan dividen payout ratio 40% tuh,
50% dari EPS yang tahun 2022 adalah 80 perak, berarti kan 40. Wah, itu lumayan juga tuh. Misalkan 40 dibanding 535. Berarti yieldnya bisa 7%. Kalau misalkan dia membagikan dividen payout rasio di angka 50%. Ya lu lihat aja nih, dia IPS tahun 2022 80. Kalau misalkan bagi setengahnya kan 40. Nah, masalahnya dia melakukan hal tersebut kan nanti gitu. Tapi kalau misalkan lu mau masuk melihat dari sisi ini, dari sisi PBV ya lu masuk di angka 420. Jadi sebenarnya guys, perusahaan ini nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi memang perusahaan ini butuh memperluas pasar dan jaringan untuk meningkatkan penjualannya, untuk meningkatkan ya pendapatannya. Kalau misalkan pendapatannya nggak meningkat, dia juga nggak bisa untungnya juga di situ-situ aja kan. Makanya sahamnya itu ya di situ-situ saja. Ya kadang dia naik sampai 800, sampai 600, sampai 700. Dia naik lagi tuh kemarin 800 ya guys. Tapi ya turun lagi. Dan menurut gua dia akan turun lagi selama belum ada berita informasi berapa dividen yang dibagikan. Apalagi di tahun 2023 dia EPS-nya menurun tuh guys. 13 dibanding tahun 2021. Jadi tapi kalau misalkan dilihat per kuartal, per tahun, sebenarnya perusahaan ini cukup konsisten. Yang tinggi yang kemarin aja tuh tahun 2022. Bisa nggak dia mencapai tahun 2022 lagi? Bisa aja. Tapi kan kita harus memikirkan kondisi terburuk. Kita harus masuk semurah mungkin. Ya itu tadi. Kalau bisa lu masuknya ya di angka BBV 0,33 ketika perusahaan ini di angka 420-an. Karena nggak bisa dipungkiri guys bahwa memang walaupun sekarang PBV-nya udah 0,4, perusahaan ini dari tahun ke tahun memang dihargai valuasinya murah. Selain itu dia juga nggak liquid pula. Nah, tidak liquid nih, gue tambahin nih. Minusnya ya, tidak liquid. Jadi lo hati-hati kalau mau masuk. Kalau misalkan lo masuk ternyata minus, ya buat keluar mungkin agak sulit gitu. Intinya itu sih guys. Plusnya adalah dividen rutin, dia membagikan, kemudian DER-nya sedikit, keuangannya sehat, ya bisa survive sebenarnya perusahaan seperti ini. Atau dia nggak usah bikin baby wood yang banyak sih, dia yang penting masuk produk-produknya ke jaringan-jaringan. Kan banyak yang misalkan lu bikin toko, nah lu nerima tuh produknya dia, kalau lu nerima dia masuk lagi, atau dia bangun toko online. Dan gue rasa harusnya perusahaan seperti ini, sekelas ini sudah melakukan sih, karena memang di annual reportnya dia sudah menginfokan bahwa ya dia juga mengikuti perkembangan digital, karena bisnis melalui toko online itu lebih efektif efisien daripada membangun menyewa ruko gitu. Karena memang Babywood di dekat rumah gua ada yang mati guys gitu. Sulitnya membangun sebuah bisnis menyewa ruko atau harus membeli, kemudian segmennya juga kecil, ya udah. Jadi itu minusnya. Industrinya juga menurut gua kurang menarik. Valuasinya dia sebenarnya masih mahal, walaupun lu lihat dia murah, PBV udah di bawah 0,5, tapi kalau berdasarkan histori sebenarnya dia masih bisa turun gitu loh. Yang ketiga tidak liquid, minusnya itu. Tapi kalau plusnya dividen dia rutin membagikan, DER-nya juga sedikit, racanya sehat. Paling itu aja guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual atau beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.